Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami dengan judul of drugs atau obat. Subtema pada kali ini adalah definisi obat, asal obat, karakter obat, cara pemberian obat, efek samping obat, dan penggolongan obat. Kami terdiri dari 7 orang. Saya sendiri, Rahmi Endang Mayeri, Winda Ayu Kamalasari, Siti Febrianti, Zaida Safira Liliana, Wahyu Pratiwi, Ferawati Lesmana Putri, dan Fatia Firdarani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kepada Saudara Fatia, saya persilakan. Baik, di sini yang pertama ada definisi obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan, mengobati, serta diagnosa suatu penyakit. Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah asal-usul obat. Yang pertama, asal obat ada yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, quinin, artropin, morfin, kokain, dan digoxin. Yang kedua, obat ada yang berasal dari bakteri, contohnya Penicillium sp. Itu ada amoxicillin, ampicillin, phenoxymethyl-penicillin, dan selanjutnya ada Streptomyces sp. Yang ketiga, obat ada yang berasal dari mineral, contohnya litium dan zinc. Yang keempat, obat ada yang berasal dari sintesis, contohnya aspirin, barbiturates, dan procaine. Yang kelima, asal obat dari hewan, contohnya minyak ikan Scott emulsion. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik obat. Yang pertama, sifat fisika bentuk sediaan. Misalnya kekerasan tablet, waktu hancur tablet, dan kerapuhan tablet. Sifat fisik sangat mudah untuk dikontrol. Semua industri farmasi mempunyai kemampuan untuk itu. Yang kedua yaitu disolusi. Karakter disolusi tablet yang menunjukkan seberapa mudah zat aktif larut atau rilis. Karakter disolusi bukanlah hal yang mudah untuk dikontrol. Bisa jadi produk yang sudah hancur atau waktu hancurnya bagus, tetapi obat belum terlarut. Dan pada kondisi ini, zat aktif belum dapat diserap oleh darah dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara pemberian obat. Oral obat minum langsung dalam bentuk sirup, cair, tablet, kapsul, tablet kunyah. Parenteral, obat yang dilakukan dengan injeksi atau suntikan. Pemberian obat lewat injeksi terbagi atas beberapa cara, yakni intravena, dilakukan dengan menyuntikkan obat langsung ke pembuluh darah vena. Intramuskular, dilakukan dengan menyuntikkan obat ke otot. Subkutan, dilakukan di jaringan lemak di bawah kulit dengan jarum yang lebih pendek ketimbang dua metode sebelumnya. Intratekal, metode ini dilakukan dengan menyuntikkan obat di antara dua ruas tulang belakang bagian bawah. Sublingual, pemberian obat sublingual dengan meletakkan obat di bagian bawah lidah. Bukal, pemberian obat yang dilakukan dengan meletakkan obat di antara gusi dan pipi di bagian bawah. Obat nantinya akan diresap oleh pembuluh darah kapiler di rongga mulut. 4. Topikal obat dilakukan dengan cara dioleskan kepada kulit. 5. Supositoria, obat yang diberikan melalui rektal. Cara pemberian obat lainnya ada vaginal, okular, nasal, dan inhalasi yang itu dihirup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada efek samping obat. Efek samping adalah suatu dampak atau pengaruh yang tidak diinginkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain. Contoh efek samping ada mual, muntah, diare, dan pusing. Ada juga
hal yang harus dilakukan jika terkena efek samping obat. Yang pertama itu perbanyak minum air putih, dan jika gejala semakin parah, segera konsultasikan ke dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terdapat chemical, generik, dan brand. Obat generik adalah obat generik dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia dan INN dari WHO. Tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contoh, amoksisilin, metformin, dan lain-lain. Obat nama dagang atau branded adalah obat dengan nama negara, dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik, pembuat, dan terdaftar di Departemen Kesehatan Negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Contohnya Amoxan, Diavac, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.